Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian produk hiburan, meliputi berbagai bentuk hiburan yang berfungsi untuk menghibur dan mengedukasi orang-orang. Nah, di bawah ini definisi dan jenis-jenis produk hiburan yang umum. Yang pertama yaitu ada film. Film sendiri merupakan produk hiburan yang berupa karya audiovisual yang menggambarkan cerita, karakter, dan pesan melalui gambar, suara, dan musik. Film menjadi produk hiburan yang digemari oleh banyak orang karena film dapat memberikan pengalaman, inspirasi, dan hiburan yang berbeda-beda bagi setiap penonton. Nah, yang kedua yaitu musik. Musik adalah produk hiburan yang berupa karya seni yang mengungkapkan ide, emosi, dan harmoni melalui suara, irama, dan melodi. Selanjutnya, kenapa pemasaran global sangat penting untuk produk hiburan? Karena beberapa alasan di bawah ini. Yang pertama yaitu akses keberagaman sumber daya. Beroperasi di pasar global memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber daya dan informasi yang dapat digunakan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif. Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru. Yang kedua yaitu memperluas pangsa pasar. Nah, pada strategi ini pasar global dapat membuka peluang untuk keuntungan berlipat. Dengan pasar yang lebih luas, perusahaan memiliki kesempatan untuk menjual produk atau jasa mereka ke lebih banyak konsumen. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan keunikan dan keunggulan lokal. Salah satu keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh perusahaan dari beroperasi di pasar global adalah kemampuan untuk memanfaatkan keunikan dan keunggulan lokal mereka. Nah, selanjutnya, jalur distribusi yang lebih luas, yaitu pasar global memungkinkan perusahaan untuk mendistribusikan produk atau jasa mereka ke berbagai negara. Baik, yang selanjutnya ada platform distribusi film dan media lainnya telah mengalami perubahan signifikan dengan kemajuan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh platform distribusi yang telah digunakan. Yang pertama, bioskop online. Bioskop online adalah aplikasi menonton film tanpa berlangganan dari PT Bioskop Digital Indonesia yang memudahkan pengguna untuk melihat film dan konten berkualitas hasil karya anak Indonesia. Platform ini telah memberikan kemudahan bagi para pegiat film dalam mendistribusikan dan menayangkan film secara luas, serta memiliki potensi besar untuk mencapai audiens yang lebih luas secara global, termasuk bagi pembuat film independen Indonesia. Yang kedua ada streaming. Streaming adalah proses pengiriman data secara konsisten atau terus-menerus yang disampaikan melalui web untuk ditampilkan melalui aplikasi streaming pada PC client. Data yang dikirim telah digabungkan agar lebih mudah diakses melalui web. Streaming memungkinkan distribusi data audio, video, dan multimedia secara real-time melalui internet sehingga menjadi teknologi yang populer dalam era digital. Berikutnya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada entertainment marketing, di mana jenis pemasaran ini berfokus pada pemasaran produk yang menghibur untuk mendorong minat calon konsumen pada produk atau layanan merek yang akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Contohnya melalui bentuk film, drama, hingga web series yang diunggah ke dalam sebuah platform yang bisa menjangkau audiens yang lebih banyak. Yang kedua ada event marketing, di mana strategi ini melibatkan penyelenggaraan acara yang bertujuan memperkenalkan produk-produk baru sebuah perusahaan. Strategi pemasaran yang efektif untuk film di pasar internasional meliputi: untuk yang pertama, film festival. Film festival ini baik nasional maupun internasional digunakan sebagai medium utama untuk mempromosikan film indie. Contoh strategi ini adalah menggunakan festival film untuk mempromosikan film Indonesia di pasar global. Untuk yang kedua, sosial media. Penggunaan media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk membagikan cuplikan film, trailer, dan update jumlah penonton. Contoh strategi ini adalah menggunakan Instagram dan YouTube untuk mempromosikan film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Itu seperti contohnya.
Untuk yang ketiga, promosi dan public relation. Strategi promosi yang dilakukan melalui kegiatan media visit dengan berbagai media massa radio lokal maupun nasional, serta melakukan kegiatan konferensi pers sebelum penayangan resmi film. Contoh strategi ini adalah menggunakan kegiatan media visit dan konferensi pers untuk mempromosikan film. Untuk yang keempat yaitu personal selling dan distribusi global. Untuk yang pertama, personal selling. Strategi personal selling dilakukan dengan mengadakan acara meet and greet dengan para penonton serta penggemar atau fans dari para pemeran film. Dan distribusi global, strategi pemasaran yang efektif untuk film di pasar internasional meliputi distribusi film di bioskop dan platform streaming global. Untuk yang terakhir, kreatif dan unik. Strategi pemasaran yang kreatif dan unik seperti mengajak wartawan berpesta di atap sebuah hotel, menggunakan teknologi virtual reality, dan mengirim zombie ke beberapa reporter film di Hollywood. Tantangan dalam memasarkan produk hiburan seperti film, anja, atau acara TV di pasar global yang beragam meliputi: yang pertama, diversifikasi representasi dan narasi. Industri film dan televisi semakin menyadari pentingnya diversifikasi dalam representasi dan narasi. Inisiatif untuk memasukkan lebih banyak suara yang beragam dalam produksi konten. Dan yang kedua, transformasi digital dan distribusi konten. Transformasi digital yang memungkinkan produksi dan distribusi konten yang lebih mudah dan efisien. Dengan kemunculan platform streaming, kreator konten memiliki akses langsung ke penonton tanpa ketergantungan pada saluran televisi tradisional atau rilis bioskop. Yang terakhir adalah konten positif dan negatif. Konten-konten semakin mudah tersebar luas, baik konten positif atau konten negatif. Oleh sebab itu, konten-konten harus dipantau dan dikontrol agar tidak menyebarluaskan konten negatif.